nih Indonesia nomor 1 paling pemalas jalan kaki. Malaysia nomor berapa, Samdol? Oh, tak jauh-jauh sangat lah ya. Malaysia nomor 3, Indonesia nomor 1. Tapi jalanan di Malaysia tuh masih sedap beda. Jalanan untuk khusus pejalan kaki tuh masih disediakan. Gua jalan kaki, kayak tatapannya orang-orang kasihan gitu, kata Tegar. Dibalas sama Arion like, jalan kaki biar sehat malah dikira fakir miskin, please lah. Kalau dekat luar negeri tuh malah kalau misalnya kita pergi jalan kaki itu malah jadi lifestyle, terus juga menghemat waktu, tak payah pakai macet-macet dekat jalan. Kalau dekat Indonesia memang iya, kalau misalnya nak jalan kaki tuh pasti dikira orang miskin, orang susah, padahal gengsi je. Kalau dekat Singapura tuh sedap nak jalan kaki, banyak pokok-pokok kat tepi jalan. Habis tu nanti nak jalan dari stasiun atau MRT dia tuh pergi ke flat dia, ada juga atap-atap dia khusus pejalan kaki. Kalau di Indonesia nak buat atap-atap macam tu beda mana lah bisa. Kampung semuanya nih. Terus kenapa Singapura tuh walaupun iklim dia sama kita tropis juga, tapi tetap aja orang-orangnya suka jalan kaki? Itu karena infrastrukturnya udah jadi. Bayangin aja lagi enak-enak jalan kaki sambil dengar musik biar vibes-nya kayak di Tokyo. Malah dijambret kata Gilang. Itulah kelebihan Indonesia. Kalau misalnya berjalan kaki seorang-seorang langsung kena begal, kena rampok, kena copet, semualah. Jadi hati-hati kalau berjalan kaki di Indonesia. Sama kalau misalnya parkir sembarangan, hati-hati. Nanti ada orang parkir liar. Lah orang mau jalan kaki rintangannya kayak Ninja Warrior kata Idwil. Baguslah. Jadi hidup kita di Indonesia ini penuh tantangan setiap hari. Akhirnya Indonesia ada pencapaian. Indonesia dinobatkan sebagai negara paling pemalas untuk berjalan kaki sedunia menurut Stanford University. Sebuah riset dari Stanford menyebutkan Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat aktivitas jalan kaki terendah di dunia dengan rata-rata hanya 3.531 langkah per hari. Angka ini mengalahkan negara-negara seperti Malaysia dan Filipina yang masing-masing memiliki rata-rata 3.963 langkah per hari. Temuan ini memicu banyak reaksi netizen yang menyebutkan bahwa masalah utama adalah kurangnya didukung infrastruktur seperti trotoar yang tak memadai dan sering disalahgunakan oleh kendaraan dan pedagang kaki lima. Selain itu, banyak juga orang mengeluh soal keamanan dan kenyamanan berjalan kaki di Indonesia yang seringkali terhalang oleh kendaraan dan suhu panas. Uneplex.com. Jadi kita nih Indonesia nomor 1 paling pemalas jalan kaki. Malaysia nomor berapa, Samdol? Negara paling malas sedunia untuk berjalan kaki. Pertama, Indonesia 3.531 langkah per hari. Nomor 2, Saudi Arabia 3.807 langkah. Nomor 3, Malaysia 3.963 per langkah tiap hari. Oh, tak jauh-jauh sangat lah ya. Malaysia nomor 3, Indonesia nomor 1. Tapi jalanan di Malaysia tuh masih sedap beda. Jalanan untuk khusus pejalan kaki tuh masih disediakan. Tapi tak jauh-jauh beda juga lah dekat Malaysia dengan Indonesia bentuknya. Cuma bedanya di sana banyak aja tuh lebuh raya, terus juga jalan luas-luas. Sama flyover tinggi-tinggi. Kalau kayak Tanjung Pinang flyover kecil. Jangan dibandingkan dengan Tanjung Pinang, beda. Tanjung Pinang ini kecil. Bandingkannya tuh Malaysia dengan Jakarta, dengan Surabaya yang lebih besar. Berarti dengan Batam pun juga tak sesuai, Cik. Batam tuh baru nak dibuat tuh jalan dia besar-besar. Tapi dia dah ada 5 jalur. Flyover pun baru ada 2 biji, beda. Jadi nggak mungkin dilaga dengan Singapura dan Malaysia. Jadi apalah kata netizen Fufu Fafa nih kalau tentang Indonesia ini paling pemalas jalan kaki di dunia? Gua jalan kaki, kayak tatapannya orang-orang kasihan gitu, kata Tegar. Dibalas sama Arion like, jalan kaki biar sehat malah dikira fakir miskin, please lah. Kalau dekat luar negeri tuh malah kalau misalnya kita pergi jalan kaki itu malah jadi lifestyle, terus juga menghemat waktu, tak payah pakai macet-macet dekat jalan. Kalau dekat Indonesia memang iya, kalau misalnya nak jalan kaki tuh pasti dikira orang miskin, orang susah, padahal gengsi je. Sebenarnya alasannya bukan karena faktor malas saja sih. Pertama, iklim di Indonesia itu panas. Coba aja deh jalan kaki di pinggir jalan di atas jam 10 siang tanpa ada tempat berteduh. Pasti nggak nyaman. Hal ini diperkuat dengan data yang menunjukkan kalau dari 9 dari 10 negara yang diteliti itu berada di wilayah tropis atau beriklim panas. Faktor kedua adalah orientasi jalanan di Indonesia memang didesain untuk kendaraan bermotor alih-alih pejalan kaki atau pesepeda, apalagi trotoar malah dialihfungsikan buat lapak. Kan tambah parah. Ketiga, emang orang Indonesia malas aja sih karena Indonesia telanjur terlalu bergantung kepada kendaraan bermotor. Buktinya, apalagi gen milenial ke atas ya pasti yang nggak punya sepeda motor pasti
jarang, kata Kak Zoeha. Kalau dekat Singapura tuh sedap nak jalan kaki. Banyak pokok-pokok kat tepi jalan. Habis tu nanti nak jalan dari stasiun atau MRT dia tu pergi ke flat dia. Ada juga atap-atap dia khusus pejalan kaki. Kalau di Indonesia nak buat atap-atap macam tu, beda mana lah bisa. Kampung semuanya nih. Tapi setidaknya Tanjung Pinang lah ni, Cet. Banyak kan pokok biar sejuk. Iklim juga ngaruh kayaknya selain fasilitas, kata Rida. Dibalas sama Nabila. Bukannya membenarkan kemalasan ini, tapi iya benar banget lagi. Indonesia dan mayoritas negara di list ini tuh panas banget. Baru jalan bentar udah mandi keringat, kata Nabila. Lah, kota Bogor tuh kota hujan. Terus Bandung sejuk. Tak nyaman juga nak jalan kaki. Banyak pedagang, terus banyak kendaraan juga jadi macet. Tak nyaman nak jalan kaki. Ya kalau Indonesia dingin juga gua jalan 10 km juga mau. Gimana sih? Lu kira Indo ada musim salju? Udah tahu panas banget. Jalan dikit ke warung keringetan. Dibalas sama Rida lagi. Bro, chill. I'm just making assumption based on the countries list in the content above. Kau pernah pergi tak ke Sumatera Barat? Tuh sedap tuh jalan kaki dekat situ, banyak sawah-sawah sejuk. Kalau sawah-sawah dekat Pulau Jawa tuh banyak juga beda. Iyalah, Jawa kan adalah kunci. Kata Neptune, gua ikhlas jalan kaki dingin mah. Hujan-hujanan jalan kaki juga gua jabanin. Yang bikin males tuh karena panasnya. Udah gitu polusi parah dan jalur pedestrian yang buruk. Dibalas sama Idna. Terus kenapa Singapura bisa nggak ada di list padahal sama iklimnya? Kalau misalnya nak pergi temu jumpa bual dengan kawan-kawan, alasan dia hujan woi. Alasan aja kau tuh. Terus kenapa Singapura tuh walaupun iklim dia sama kita tropis juga, tapi tetap aja orang-orangnya suka jalan kaki? Itu karena infrastrukturnya udah jadi. Kayak Indonesia ini infrastrukturnya belum jadi, masih pembangunan, masih negara berkembang. Nak buat makan bergizi gratis pun duit kekurangan. Bayangin aja lagi enak-enak jalan kaki sambil dengar musik biar vibes-nya kayak di Tokyo. Malah dijambret, kata Gilang. Itulah kelebihan Indonesia. Kalau misalnya berjalan kaki seorang-seorang, langsung kena begal, kena rampok, kena copet, semualah. Jadi hati-hati kalau berjalan kaki di Indonesia. Sama kalau misalnya parkir sembarangan, hati-hati. Nanti ada orang parkir liar. Saya lebih suka jalan kaki untuk situasi kondisi tertentu. Kalau iklim Indonesia lebih sejuk, trotoar rapi dan bersih, tidak banyak polusi udara, saya yakin akan lebih banyak orang Indonesia yang berjalan kaki untuk situasi dan kondisi tertentu juga, kata Amor Patria. Sekejap lagi nih Indonesia nak buat nih lahan baru, hutan seluas 2 kali Pulau Jawa, 20.000 juta hektar. Itulah pokoknya. Itu nanti kau jalan kaki je lah kat situ. Luas tuh. Sambil kau celik-celik mata, tengok-tengok kat kanan kiri tu bekas rumah monyet, rumah harimau, rumah gajah, rumah buaya. Malas karena cuacanya. Nih jalan 10 menit aja udah mandi keringetan. Gue suka jalan kaki tapi cuma di jam tertentu aja, atau enggak lagi di cuaca tertentu aja. Misal lagi mendung atau berawan. Dan biasanya gue paling suka jalan kaki di atas jam 3 sore ke atas karena adem, kata Bea Rover. Kalau nak berjalan kaki tu dekat taman pagi-pagi tu biasa orang lagi banyak jalan kaki tu kan, berjoging-joging. Tu ramai nanti orang datang. Tapi itu pun kalau ada taman dekat kota korang. Ni banyak ni kota-kota yang tak ada taman-taman dia. Ataupun korang ni pergi aja tu ke IKN jalan kaki. Kat sana kan luas. Habis tu banyak taman-taman kan. Rata-rata banyak yang menyalahkan fasilitas, padahal kan poin pentingnya adalah kesadaran atas diri sendiri. Berjalan di mana aja bisa, tidak perlu menyalahkan fasilitas. Selain hobi mengeluh, masyarakat Indonesia hobi juga menyalahkan orang lain dan minim introspeksi diri, kata Rizky Novar. Ini Fufu Fafa nih. Fufu Fafa sejati tu memang komentarnya macam gitu. Gimana mau jalan kaki kalau trotoar buat PKL jualan, pedagang kaki lima, buat motor parkir yang kalau ditegur lebih galakan mereka, kata Mikia Binari. Ya itulah Indonesia. Trotoar tu untuk tukang jualan, terus untuk parkir-parkir, bukan untuk jalan kaki. Orang tiba-tiba dekat tengah-tengah trotoar ada pohon besar. Mungkin fungsinya di negara lain trotoar itu seperti itu untuk pejalan kaki. Tapi kalau di Indonesia tu kata netizen tak macam gitu. Soalnya nanti ada nih jalur trek untuk orang buta. Kan? Tiba-tiba ada pohon atau ada lubang. Macam mana orang buta nak lewat? Kurang infrastruktur? Bilang aja emang males. Gue jalan kaki dari stasiun Juanda ke BRI Tanah Abang aja dikatain aneh, dikatain orang daerah dan lain-lain, kata Sakawip. Itu berarti gengsi kau aja. Kau tak nak dikata-kata, tak nak diejek-ejek, tak nak diolok-olok. Makanya kau langsung pakai kendaraan. Kalau kau ni buat pekak aja, mana ada. Jalan aja lah. Negara paling banyak jalan kaki siapa? Coba suruh jalan kaki di Indonesia yang daerahnya panas cuacanya.
pokoknya, kata Denny Nugraha. Jalan kaki di Indonesia ini tak nyaman. Banyak kriminal, banyak asap, banyak pedagang, banyak polusi. Lah orang mau jalan kaki rintangannya kayak Ninja Warrior, kata Idwit. Bagus lah, jadi hidup kita di Indonesia ini penuh tantangan setiap hari. Gue jalan kaki sepanjang jalan, tetangga gue pada nanya mau pergi kemana, kata Gandri. Iya, sampai berpeluh-peluh kan, kau jalan kaki jauh sangat. Ukuran Indonesianya orang kota apa desa nih? Kalau desa ayo diadu, kalau kota polusi, kata Indra 3. Oh, kalau misalnya orang desa tuh dia pasti jalan kaki kalau tak naik sepeda. Tapi kalau misalnya orang kota titik-titik sih sendiri. Gue takut jalan kaki sebenarnya, cuma sekarang kalau cewek jalan kaki sendirian takut banget kena pelecehan kayak di berita-berita, kata Tika Rosida. Memang iya Indonesia nih kalau misalnya ada jalan kaki, aduh udah gawat lah. Hati-hati kalau jalan kaki ke Indonesia. Aduh, ternyata keputusan gue ke warung 100 meter pakai motor masuk riset Stanford. Tobat deh kalau gitu, kata Desainer. Lain kali kau ini jangan pakai motor kalau misalnya nak ke warung, pakai mobil. Di kolom komentar makin pada nunjukin kalau orang Indonesia males jalan kaki dan malah pada banyak cari-cari alasan untuk males jalan kaki. Pantas Indonesia nggak maju dan terbelakang. Lihat aja dari isi kolom komentarnya, kata Cute Fluffy. Memang Indonesia ini keterbelakang kok. Kalau misalnya dibandingkan gak usah sama Singapura, sama Malaysia aja udah ketinggalan. Aduh, bukannya mau mager jalan kaki sih, tapi itu trotoar buat pejalan kaki malah dipakai buat pedagang, parkir kendaraan, atau bahkan jadi jalur sepeda motor. Ya gimana mau jalan tapi lebih ketakut diseruduk, kata Loviani. Kalau tak ada trotoar, pedagangnya nak jualan kat mana, kau pun juga tak bisa kasih sempat kan. Banyak faktor sebenarnya yang buat malas jalan, terutama faktor fasilitas umum yang belum merata. Ingat, fasilitas umum yang bagus menunjukkan seberapa maju suatu negara, kata Hizaza. Semoga tahun 2045 Indonesia emas lah. Jangankan jalan, buang sampah pada tempatnya aja nggak bisa. Padahal TK 1, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Salahnya di mana, kata Van Sinclair. Itulah kelebihan Indonesia, tak mampu buang sampah pada tempatnya.